Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Putra, Prodi Teknik Informatika semester 3, NIM D112411-020, kelas A, akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat, yaitu sistem booking service kendaraan. Jadi, sistem booking service kendaraan ini untuk memudahkan pelanggan melakukan pemesanan jadwal secara online tanpa harus pergi ke bengkel. Untuk pembuatan programnya itu menggunakan VS Code, databasenya menggunakan MySQL, dan servernya menggunakan Aragon, dan menggunakan library Flash. Sebelum menjelaskan project yang saya buat, yaitu sistem booking service kendaraan, yang pertama, koneksikan terlebih dahulu VS Code dengan Aragonnya, ya, dengan cara menginstal Python PIP MySQL connector di terminal sini. Jika sudah, buat database di localhost PHP MyAdmin dengan nama Booking Flash. Nah, jika sudah, koneksikan terlebih dahulu database dengan sistem yang akan dibuat. Nah, import MySQL connector yang tadi sudah diinstal, dan Dev ambil koneksi dari MySQL dengan hostnya localhost dengan nama database yang tadi dibuat Booking Flash. Selanjutnya, membuat tabel dalam database secara otomatis. Yang pertama, import MySQL connector. Terlebih dahulu konfigurasi koneksi dengan menggunakan variabel dan nilainya yang tidak akan berubah sampai akhir. Nah, setelah itu koneksikan ke MySQL tanpa database. Setelah itu membuat database dengan variabel yang tadi, dbName Booking Flash. Selanjutnya, gunakan database. Nah, selanjutnya membuat tabel user. Yang pertama, membuat tabel user. Kolomnya ID user, username, password. Untuk ID user, tipenya integer auto increment agar ID-nya terisi otomatis, dan primary key agar tidak sama dan tidak boleh kosong. Untuk username tidak boleh kosong dan unique, password varchar dan tidak boleh kosong. Selanjutnya tabel pelanggan masih sama, kolom ID pelanggan, nama, nomor HP, alamat. Create tabel kendaraan, yaitu ID kendaraan, pelanggan ID untuk merelasikan, dan plat nomor, merek kendaraannya. Nah, di sini ada foreign key untuk menghubungkan kepada tabel lain yang ada primary key-nya. Nah, di sini menghubungkan kendaraan dengan pelanggan, reference on delete cascade. Jika pelanggan dihapus, maka relasi di tabel kendaraan ini juga terhapus. Untuk tabel jenis service, untuk kolomnya ID service, harga, dan nama service. Untuk tabel booking ini ID booking, pelanggan ID, ini harusnya ya, kendaraan ID, dan service ID. Selanjutnya tanggal, status dengan tipe enum ini agar nilainya bisa terisi
dengan nilai tertentu saat menambahkan tabel, dan defaultnya menunggu tampilan awalnya menunggu. Foreign key sama untuk relasikan tabel ya, dan on delete cascade. Jika tabel utama dihapus maka tabel relasi juga ikut terhapus. Print semua tabel berhasil dibuat, dan ini penutup untuk kodenya. Jika sudah, jalankan dengan terminal Python init.db. Jika tabel sudah dibuat, maka kita lihat terlebih dahulu di database-nya. Jika berhasil, maka tabel akan otomatis terisi semuanya. Tadi sudah mengisi user, pelanggan, kendaraan, jenis servis, dan booking. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur foldernya terlebih dahulu. Yang pertama, folder modul ini berisi logika bisnis dan akses database. Yang kedua, folder config menyimpan pengaturan koneksi MySQL agar tidak tersebar, dan folder template ini berisikan tampilan HTML yang ditampilkan ke pengguna. Sedangkan static ini menyimpan file statis seperti CSS dan JavaScript, tapi ini saya tidak pakai JavaScript, saya pakai CSS. Jadi struktur ini saya buat untuk memisahkan tanggung jawab setiap sistem agar kodenya lebih rapih dan mudah dikembangkan juga. Nah, folder up ini berfungsi sebagai controller utama yang mengatur alur data antara tampilan dan modul backend. Jadi file ini menerima request dari user, ngambil input dari form, dan manggil fungsi modul untuk mengakses database, lalu mengirim hasilnya kembali ke halaman HTML. Untuk programnya saya jelaskan terakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan login yang filenya berada di filenya bernamakan out. Out ini autentikasi. Jadi yang pertama from config.db untuk mengimpor fungsi koneksi database-nya, dep login, username, dan password untuk membuat fungsi login yang menerima input dari form HTML, get connection untuk membuka koneksi ke MySQL. Selanjutnya get connection untuk membuka koneksi ke MySQL. Dictionary true. Nah, dictionary true ini jadi hasil query jadi dictionary bukan tuple. Jadi flash bisa dipakai. Selanjutnya select from user where username, query untuk cek kecocokan user di database. Lanjut query select from user. Nah, select dari user untuk username. Nah, username ini untuk cek kecocokan user di database ya, dan passwordnya juga. Selanjutnya user cursor fetch one. Jadi fungsinya kalau cocok dapat data user, kalau tidak ya tidak dapat data user. Pertama saya akan menjelaskan modul bagian login, yaitu file out.python. Out itu autentikasi.
Line pertama from config.db import get connection untuk mengkoneksikan ke database. Dev login username password dalam kurung untuk membuat fungsi login yang menerima input dari form HTML. Selanjutnya koneksi variabel get connection untuk membuka koneksi ke MySQL, dan dictionary true. Jadi hasil query-nya jadi dictionary. Selanjutnya query select from user, pilih dari user where username and password. Selanjutnya user cursor fetch one. Nah, cursor fetch one ini dapat untuk kalau cocok dapat data dari user, kalau tidak dapat. Nah, selanjutnya cursor close, koneksi close, menutup koneksi, dan return user untuk mengembalikan hasilnya ke file app.python. Jadi fungsi login menerima username dan password dari form, lalu mencocokkan data di database. Selanjutnya jika data ditemukan, sistem mengizinkan user masuk ke dashboard. Lanjut ke menu pelanggan dengan file pelanggan.python. Yang pertama, koneksikan ke database. Kedua, itu fungsi tambah pelanggan dengan nama, nomor HP, dan alamat. Dapatkan koneksi. Nah, query-nya insert into pelanggan, jadi menambahkan dari pelanggan nama, nomor HP, alamat. Selanjutnya get pelanggan, ambil dari pelanggan. Return to data, ngambil dari pelanggan. Selanjutnya get pelanggan dropdown, jadi saya menambahkan dropdown di bagian form pelanggan agar bisa memilih pelanggan dengan beberapa kendaraan seperti itu. Jadi modul pelanggan ini fungsinya sebagai master data. Jadi setiap bookingnya itu harus memiliki relasi ke pelanggan, sehingga sistem ini menjaga integritas data melalui foreign key di tabel booking. Selanjutnya ke modul fungsi kendaraan. Yang pertama, koneksi ke database, dan ini untuk fungsi tambah kendaraan. Query-nya insert, mengambil dari kendaraan. Yang kedua ini fungsi untuk ambil kendaraan. Nah, di sini menggunakan query join. Query join untuk merelasikan juga, untuk menghubungkan antara tabel pelanggan dan tabel kendaraan. Jadi modul kendaraan ini untuk mengelola data kendaraan yang dimiliki pelanggan. Di setiap kendaraan memiliki foreign key ke pelanggan. Jadi sistem dapat menampilkan kendaraan berdasarkan pemiliknya. Selanjutnya itu ke menu jenis service. Jenis service ini kenapa dipisah dengan kendaraan? Karena booking, di bagian booking ini tidak boleh mengetik bebas jenis service, jadi harus pilih data dari data yang sudah terstandar. Nah, yang pertama tambah service. Jadi untuk menambahkan jenis service. Yang kedua get all service untuk menampilkan booking dan manajemennya. Selanjutnya hapus service untuk hapus data master.
Nah, ini inti dari programnya itu booking. Jadi booking ini tidak berdiri sendiri. Jadi saya menambahkan drop down data. Jadi agar selalu terhubung ke pelanggan, ke kendaraan, dan ke jenis servis. Nah, ini get untuk mengambil semua bookingnya ini saya menggunakan join query. Jadi satu tabel ini bisa menampilkan data dari 4 tabel sekaligus. Selanjutnya untuk cek slot, ini untuk mengecek slot jika di tanggal yang sama ada lebih dari 10, maka status akan menunggu. Jika kurang dari 10 maka akan dikonfirmasi. Selanjutnya ini fungsi simpan booking. Untuk menyimpan booking, nama pelanggan, kendaraan, dan servis tanggal. Selanjutnya ini untuk fungsi update status booking. Jika statusnya masih menunggu dan motornya sudah diperbaiki, maka bisa diubah menjadi selesai. Dan ini fungsi hapus booking untuk menghapus booking jika sudah selesai dan ingin mengurangi data, maka bisa menghapus bookingnya. Nah, sekarang peran AppPython dalam sistem ini untuk apa ya? Jadi AppPython ini adalah otak pengatur lalu lintas. Jadi bukan logika database. Jadi dia ini menerima request dari browser, terus memanggil modul backend dan mengirim hasil ke HTML. Struktur app.python ini yang pertama itu ada import, yang kedua inisialisasi flash, selanjutnya itu root endpointnya ini, dan run server untuk menjalankan sistem ini. Yang pertama saya jelaskan import terlebih dahulu. Jadi bagian ini mengimport flash untuk menangani web server dan form, serta mengimport modul backend agar setiap fitur pelanggan, kendaraan, servis, dan booking dipisahkan dari file utama. Nah, jadi render template itu untuk kirim data ke HTML, request untuk ambil data dari form, session itu simpan status login, dan modules ini untuk pemisahan tanggung jawab sistem. Jadi modules out untuk tanggung jawabnya login, untuk modules pelanggan untuk tanggung jawabnya pelanggan, dan lain-lain sebagainya ya. Selanjutnya inisialisasi aplikasi ya, inisialisasi flashnya. Jadi baris ini itu untuk membuat instant aplikasi flash dan nyiapin secret key untuk ngelola session login buat sistem bisa nyimpen status usernya yang sedang aktif. Kenapa ini penting? Jadi ini tuh tanpa secret key ini sessionnya tidak akan jalan dan si login ini tidak bisa dipertahankan. Nah, selanjutnya itu ke root. Yang pertama itu root login. Jadi root login ini untuk gerbang sistemnya. Metodenya get itu untuk user membuka halaman, dan post user submit form, dan data dikirim melalui
.login. Nah, yang ini. Jika sukses, ya langsung masuk ke dashboard. Jika gagal, maka akan menampilkan pesan username atau password salah. Selanjutnya root pelanggan dengan metode sama seperti atas, get dan post. Masuk jika sudah login. Selanjutnya if request method post tambah pelanggan, nama, nomor HP, alamat untuk mengirim data dari form ke modul backend agar disimpan ke database. Nah, yang ini. Selanjutnya data get pelanggan, untuk ngambil seluruh data untuk ditampilkan kembali di halaman. Untuk root kendaraan juga sama seperti pelanggan, tambah kendaraan untuk menyimpan ke database, dan kendaraan data untuk menampilkan data. Di sini ada sedikit tambahan untuk tampil di data dropdown-nya. Nah, untuk root booking ini mengambil data dari ID pelanggan, ID kendaraan, dan ID service serta tanggal. Selanjutnya untuk cek slot tanggal, jika tanggal tersebut penuh, maka pilih tanggal lain. Selanjutnya ini untuk fungsi menyimpan booking. Jika berhasil, status booking berhasil disimpan. Return render template untuk merender template HTML-nya, booking.html. Nah, ini untuk root jenis service. Untuk jenis service sama, mengambil data tambah dari nama dan harga, tambah service, statusnya jika sudah, maka akan tertampil jenis service berhasil ditambahkan. Lalu hapus. Untuk menghapusnya itu mengambil dari ID service, dan jika ID service terhapus, maka semuanya bagian service akan terhapus dan tertampil jenis service berhasil dihapus. Selanjutnya data underscore service get service untuk mengambil semua data service. Selanjutnya root booking management. Bedanya apa dengan booking? Jadi untuk booking management ini mengambil data yang sudah ada dari data sebelumnya. Request data dari ID booking dan status diperbarui. Elif hapus. Nah, untuk hapus requestnya dari ID booking, maka jika ini dihapus, semua bagian booking ikut terhapus. Terakhir root logout. Nah, untuk logout ini hanya langsung logout saja, tidak ada apa-apa. Yang terakhir itu run. Nah, yang terakhir ini menjalankan server. Jadi baris ini menjalankan server flash secara lokal agar aplikasi ini bisa diakses melalui browser.
Nah, untuk user interface-nya saya menggunakan HTML disimpan di menu template seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya untuk user interface saya menggunakan HTML dan CSS. Untuk HTML disimpan di folder template seperti tadi yang sudah saya jelaskan dengan cara mengambil data otomatis dari database. Nah, for P in pelanggan mengambil data dari pelanggan, ID pelanggan, nama, nomor HP, dan alamat. Nah, untuk tampilannya dialihkan ke menu style.css di folder static. Nah, ini tampilan UI yang sudah saya buat. Selanjutnya tampilan yang lain juga sama, jadi mengambil otomatis data dari database dan dimasukkan ke dalam HTML untuk ditampilkan. Baik, selanjutnya kita langsung menjalankan aplikasi dan mencoba mendemonstrasikannya dan mengetikkan Python app.py. Nah, oke, sekarang kita akan memulai menjalankan aplikasi sistem booking servis kendaraannya dan mendemonstrasikannya. Untuk menjalankannya itu menggunakan terminal dan mengetikkan Python app.py. Nah, menjalankan file app.python. Nah, setelah itu di sini keluar server lokal, bisa diklik. Nah, ini tampilan login. Kita masukkan username admin, passwordnya admin 123. Nah, catatannya tadi di awal saya lupa untuk menambahkan admin, untuk menambahkan user ini menambahkan secara manual di dalam database ya, di bagian ini. Jadi ditambahkan secara manual oleh sendiri. Nah, jika sudah login maka akan tampil dashboard bengkel. Yang pertama, masukkan terlebih dahulu data pelanggan, masukkan nama, nomor HP, dan alamat. Simpan pelanggan. Nah, data tersimpan ya. Selanjutnya, masukkan data kendaraan. Yang pertama, pilih pelanggan yang sudah kita tambahkan tadi. Nomor plat, merek, masukkan, simpan. Nah, nomor plat, merek, pelanggan berhasil ditambahkan. Selanjutnya, menambahkan terlebih dahulu jenis servis. Jadi bengkel menyediakan servis apa saja, misalkan servis rem, servis rem dengan harga 50.000 tambah. Selanjutnya, bengkel menyediakan servis ganti ban.
dengan harga 20.000. Selanjutnya servis rutin full. Dengan harga 1 juta. Nah, data sudah tambah ya. Dan di sini ada aksi hapus, maka data jika jenis servis akan dihapus atau stok tidak tersedia, maka bisa tekan tombol hapus. Maka akan tampil hapus servis ini. Oke. Nah, servis terhapus. Selanjutnya ke booking servis, pilih pelanggan yang ingin membooking kendaraan yang ingin diservis itu apa. Selanjutnya jenis servisnya itu ingin servis rutin full. Tanggal servis itu tanggal 30. Simpan. Nah, booking berhasil disimpan. Nah, semua data sudah ditambahkan, maka kita akan lihat di manajemen booking. Nah, di sini tertampil pelanggan, nomor plat, servis, tanggal, dan status. Nah, jika pelanggan belum datang ataupun motornya belum diservis, maka akan statusnya akan masih menunggu. Jika motor sudah dibawa ke dalam untuk pengecekan, kan dikonfirmasi. Nah, jika selesai, maka akan diedit selesai, update. Nah, data selesai diupdate, maka pelanggan berhasil membooking kendaraannya. Saya telah menambahkan beberapa pelanggan untuk membooking servis. Saya sudah menambahkan beberapa pelanggan untuk membooking servis. Untuk update-nya itu, jika pelanggan kendaraannya belum dieksekusi, maka statusnya akan menunggu. Jika sudah dieksekusi, maka statusnya akan dikonfirmasi, update. Jika motor selesai dibetulkan, maka update selesai, maka update statusnya menjadi selesai. Dan jika pelanggan membatalkan booking, bisa untuk mengupdate dibatalkan. Nah, jika ingin menghapus dan datanya sudah penuh, maka tekan hapus saja. Nah, selanjutnya ada menu logout. Demikian gambaran singkat mengenai alur penggunaan dan fitur utama dari sistem yang telah saya bangun. Sebagai penutup, sistem ini dirancang untuk mengelola data dan proses servis bengkel secara terstruktur, mulai dari pelanggan hingga manajemen booking, dengan arsitektur yang mudah dikembangkan di masa depan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.